Islam datang ke Jawa bukan dengan pedang, melainkan dengan adab. Makna lama tidak dimusnahkan, tetapi dialihkan. Dari ritual luar menuju lampu batin. Dari bangunan batu menuju kesadaran rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati. Ngotak dan nyeni, nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni, dan tradisi. Tahukah kamu, saat Borobudur mulai dibangun di tanah Jawa, dunia Islam justru sedang masuki masa kejayaannya. Ketika batu demi batu disusun sebagai peta semesta, di Baghdad, para ilmuwan Muslim menerjemahkan ilmu pengetahuan dunia. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa Nusantara membangun candi sementara Jazirah Arab membangun masjid? Pertama, mari kita luruskan satu kesalahpahaman. Candi-candi besar di Nusantara bukan dibangun sebelum Islam ada. Borobudur, Prambanan, dan candi-candi besar lainnya dibangun pada abad ke-8 hingga 9 Masehi. Artinya, ketika Islam sudah lahir, berkembang, bahkan membangun peradaban besar, Nusantara justru sedang mencapai puncak arsitektur Hindu-Buddha. Dua wilayah ini hidup pada zaman yang sama, namun menempuh jalan peradaban yang berbeda. Perbedaan ini bukan soal siapa lebih maju, ini soal cara memandang Tuhan dan semesta. Islam lahir di masyarakat yang egaliter dan sederhana. Tauhid Islam menolak pengkultusan benda. Karena itu, masjid awal Islam tidak dibangun untuk megah, tetapi untuk menyatukan manusia. Kesucian tidak tinggal di bangunan, tetapi pada iman dan akhlak. Nusantara adalah peradaban kosmologis. Candi bukan sekedar tempat ibadah, melainkan miniatur semesta. Manusia diajak naik dari dunia bawah menuju puncak kesadaran. Poinnya, masjid menata etika hidup, candi memetakan hubungan manusia dengan kosmos. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, mengapa ketika Islam datang ke Jawa, candi-candi tidak dihancurkan? Jawabannya ada pada kejawen. Kejawen bukan agama, ia adalah cara orang Jawa memahami hidup. Islam datang ke Jawa bukan dengan pedang, melainkan dengan adab. Makna lama tidak dimusnahkan, tetapi dialihkan. Dari ritual luar menuju lampu batin. Dari bangunan batu menuju kesadaran rasa. Sejarah Jawa bukan hanya pergantian kerajaan, tetapi perjalanan kesadaran. Pada zaman candi, manusia membaca Tuhan lewat kosmos. Pada zaman Majapahit, kesadaran masuk ke filsafat dan mistik. Pada zaman Wali Songo, tauhid masuk ke hati rakyat. Kata kuncinya adalah Jawa berpindah dari batu ke batin. Satu hal yang perlu kita pahami bersama, Islam tidak datang ke tanah Jawa untuk merusak tatanan leluhur,
Jika Islam datang dengan cara menghancurkan, maka candi-candi ini tak akan pernah tersisa. Yang terjadi justru sebaliknya. Islam di Jawa hadir dengan adab, dengan kebijaksanaan, dan dengan penghormatan pada sejarah. Nilai-nilai luhur Jawa tidak dihapus, tetapi dimurnikan. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan makna. Candi tetap berdiri sebagai warisan budaya, sementara tauhid tumbuh di dalam batin manusia. Islam Jawa bukan agama perusak, melainkan peradaban penyambung. Ia tidak memutus akar, tetapi menyiraminya agar tumbuh lebih jernih. Mencintai leluhur Jawa tidak pernah bertentangan dengan Islam, dan memeluk Islam tidak pernah berarti mengkhianati budaya. Sejarah mengajarkan kita satu hal: peradaban besar tidak lahir dari saling meniadakan, tetapi dari saling memahami. Salam literasi budaya, salam adab dan kesadaran. Jika konten ini membuka cara pandang baru Anda tentang sejarah dan spiritualitas, jangan lupa di like, share, subscribe, dan komennya ya. Karena memahami sejarah adalah memahami diri kita sendiri. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakum dumadi.